Mohon izin. Yang ini mau maju nggak apa-apa. Ke depan aja nggak apa-apa. Gimana? Bisa dikit aja Pak mobilnya. Bisa. Laki-lakinya Lurus di sini nih Mas. Ada mobil dari sana. Mobil di sana. Dari sana mobil Putar di sini. Iya. Ya, oke. Salaman-salaman di belakangnya jangan. Oh.
Pas wawancara sih. Kan gitu loh, itu sosok. Orang aku bawa. Iya. Oh si Pacai. Sholat. Tetangga. Satu, dua, Mana Mas? Ya. Siap. Apa kira-kira? Ya. wawancara kan? Oke. Gambar Mantap. Kita lihat ziarah dulu di sana. Siap. Apa ini yang perlu? Jenderal ini kan sekarang sudah resmi menjabat sebagai Pangdam ya, artinya kembali ke kampung halaman. Kira-kira apa saja yang akan dilakukan ketika bertugas? Ya, yang pertama saya panjatkan puji dan syukur ya hadirat ilahi Rabbi Allah SWT karena atas ridhonya, kasihnya saya masih diberikan nikmat kekuatan, kesehatan dan kesempatan kembali menjabat di Kodam 14 Hasanuddin sebagai Panglima Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin. Jadi saya ucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saya tadi disambut oleh saudara-saudara saya. Jangan ya, Dik.
Halo Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Siti Aminah, jurnalis tribuntimur.com. Nah Tribuners, hari ini adalah hari perayaan Hari Raya bagi masyarakat Tionghoa, hari Imlek yang jatuh pada 1 Februari 2022. Nah Tribuners, saat ini saya lagi ada di Kelenteng Sianma nih Tribuners, Jalan Sulawesi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Tribuners, saat ini masyarakat Tionghoa sedang menjalankan ibadah ya dalam rangka Hari Raya Imlek yang jatuh pada hari ini. Kita akan ngecek bagaimana sih situasi di dalam kelenteng ini, apa-apa saja sih yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa pada saat hari raya mereka, perayaan hari raya mereka. Nah kalau kita dilihat di sini Tribuners, memang sangat ramai ya, sangat ramai kondisinya. Kita lihat banyak sekali warga juga yang berdatangan, mungkin menunggu sesuatu nih di depan kelenteng Sianma ini Tribuners. Dan tetap lalu lintas masih berjalan seperti biasanya Tribuners. Tapi kita akan melihat dulu di dalam nih situasinya seperti apa. Yuk ikutin. Oke Tribuners, nah kalau kita lihat dari luar nih, nampaknya sudah ada lilin-lilin yang dinyalakan Tribuners. Sudah nih, ini sibuk memeriksa. Nah, ini yang bawah. Jadi Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa Sio tahun ini bagi yang lahir di tahun 2022 Imlek kali ini, yakni Sionya adalah Sio macan air di Tribuners. Sesuai dengan karakter si macan, punya kekuatan dan ditakuti oleh raja-raja, ditakuti oleh warga-warga hutan di Tribuners. Jadi Sio macan ini dianggap punya kekuatan, dan tentunya kalau melakukan hal positif pasti akan mendapatkan hal yang positif pula ya. Nah, kita mau baca dulu nih pemberitahuan Tribuners. Dalam rangka tahun baru Imlek yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2014, kelenteng yang menjadikan lilin ketentraman. Oh, jadi Tribuners, makna lilin yang kita lihat di sepanjang yang tadi dan mulai dari luar sampai dalam sini adalah maknanya ketentraman. Jadi ini dipercaya oleh masyarakat Tionghoa sebagai apa ya, rasa-rasa ketentraman bagi mereka saat menjalani kehidupan di berbagai sektor dan apapun itu. Nah, bagi umat yang berminat dapat memutarkan kelenteng Sianma. Oke. Nah kita lihat, memang tadi sudah banyak ya Tribuners masyarakat Tionghoa yang sudah melakukan ibadah nih, dan kita akan lihat juga ada beberapa. Kami datang ini memastikan kita bisa menyelenggarakan Imlek dengan baik. Kami menyampaikan kami semuanya itu bergembira dalam perayaan Pasca.
Selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang berada di Dusun Kak Nia, Desa Sapanang, Kecamatan Binamo, Kabupaten Cirebon, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di desa ini telah terjadi kebakaran satu unit rumah panggung. Nah, seperti ini proses pemadaman api yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran dan warga setempat. Nah, untuk sementara penyebab kebakaran ini belum diketahui, tetapi beruntung dalam kebakaran ini tidak ada korban. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Siti Aminah, penulis tribuntimur.com, dan masih spesial Tahun Baru Imlek 2022. Saat ini saya masih berada di Jalan Sulawesi, tepatnya di Kelenteng Sianma yang lokasi di Kota Makassar, salah satu kelenteng tertua yang ada di Makassar. Nah Tribuners, di sini tepat di depan Kelenteng Sianma ini sangat banyak para pengemis dan anak jalanan yang menunggu atau melakukan aktivitas mengemisnya di depan kelenteng ini, dan kita lihat mulai dari ibu-ibu lansia sampai dengan anak-anak semuanya berkumpul di tempat ini mengharap diberikan angpau ataupun sesuatu dari para pengunjung atau masyarakat Tionghoa yang melaksanakan ibadah pada hari ini. Tribuners dapat menyaksikan bagaimana suasana di Kelenteng Sianma ini, Tribuners. Jadi kendaraan tetap melintas di area ini, dan tentunya ini banyak sekali pengemis yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Tribuners. Saat ini saya berada di Bugis Waterpark, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi
wisata Bugis Water Park di hari libur perayaan Imlek yang jatuh pada Selasa 1 Februari 2022. Ya, beginilah kondisinya saat ini. Ini merupakan permandian khusus untuk anak-anak di Bugis Water Park. Bisa dikatakan belum terlalu ramai didatangi oleh wisatawan. Masih ada sekitar puluhan, ada sekitar 20 orang di tempat ini yang mengisi waktu libur itu di kolam anak kecil. Tentu Bugis Water Park sendiri merupakan salah satu permandian hiburan di Kota Makassar yang menyediakan berbagai wahana, dan salah satu yang tepat berada saya ini wahana khusus untuk anak-anak bermain bersama. Di belakang saya sejumlah kolam untuk orang dewasa. Ya, bisa dilihat kondisinya saat ini. Saya akan mencoba mengajak para tribuners untuk berkeliling melihat tempat wisata dari Bugis Water Park. Ya, beginilah kondisinya saat ini. Anda bisa menikmati berbagai wahana yang ada di tempat ini. Ya, bisa dikatakan memang untuk saat ini hingga pukul 11.30 jumlah pengunjung masih belum terlalu ramai di Bugis Water Park. Ya, saya akan mencoba mengajak para tribuners untuk berkeliling dengan menggunakan masker, mencuci tangan, tidak mudah di area kolam, serta menjaga jarak pada area keramaian. Sekali lagi diinformasikan kepada pengunjung Bugis Water Park. Ya, tentu protokol kesehatan sangat dibutuhkan di tempat ini. Masih banyak spanduk-spanduk yang untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sambil liburan. Ya, bisa dilihat kondisinya saat ini masih bisa dikatakan sepi. Ya, untuk di tempat ini tak ada pengunjung sama sekali. Selamat siang para tribuners. Saat ini saya akan melaporkan terkait kondisi halte bus di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya tak jauh dari kampus UIM Makassar. Jika mengarah dari arah Perintis Kemerdekaan, ini berada di jalur kiri. Bisa saya laporkan kondisi terkini tak ada papan pengalas atau alas injak kaki di halte bus ini. Bisa kita lihat kondisinya saat ini. Dan dinding di belakangnya dipenuhi coretan maupun stiker.
bisa dilihat kondisinya terkini, tidak ada sama sekali alat pijakan besi untuk di tempat ini. Ya, bisa dilihat juga coretan dinding yang berada di tempat ini di halte bus Perintis Kemerdekaan. Di sejumlah pagarnya juga sudah mulai catnya sudah mulai terkelupas. Tentu sangat miris melihat pemandangan ini lantaran puluhan uang negara yang harus dihamburkan namun tidak dirawat sebaik-baiknya oleh pemerintah maupun instansi terkait. Tentu untuk mencapai moda transportasi yang baik, umum yang baik bagi masyarakat, pemerintah harus memberikan layanan baik itu berupa bus, kendaraan maupun fasilitas pendukung. Ya, selamat siang Tribuners dan Facebooker. Hari ini kita berada di Kebun Raya Taman Kota Jompie yang berada di Kota Parepare, Jalan Industri Kecil, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Nah, ya, hari ini di hari Imlek ini kita sekarang berada di salah satu tempat wisata yang ada di Kota Parepare, yaitu Taman Kota. Nah, Taman Kota yang hutan kota maksud saya. Dan hutan kota ini cuman ada 2 di Indonesia, yaitu di Bogor dan di Kota Parepare. Nah, ini di hari libur ini, hari libur Imlek ini kita bisa lihat suasana di kebun taman kota atau hutan kota Jompie di Kota Parepare. Nah, kita lihat di suasana libur Imlek ini tempat wisata hutan kota sunyi, tidak ada pengunjung, sunyi. Nah, kita lihat tidak terlalu banyak, tidak ada orang sama sekali di sini. Mungkin semuanya pergi Imlek atau lebih memilih liburan di rumah. Nah, ya, saran saja buat masyarakat Kota Parepare, masyarakat Kota Parepare bisa ke Jompie untuk menikmati indahnya, ya, menikmati udara yang segar di sini di salah satu hutan kota. Kita bisa lihat di sini suasana hutan kota Jompie, ya. Ada beberapa motor, mungkin ini pekerja atau pengurus ngelola. Nah, begini ya suasana Jompie, sebenarnya bagus, sangat bagus, malahan bisa menikmati keindahan di sini. Kita bisa menghirup udara yang segar di sini juga, ya, seperti itu. Nah, ya, di sini itu ada beberapa spot foto yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti salah satu. Nah, ini kita bisa kita lihat salah satu wahana atau spot yang bisa kita gunakan untuk berfoto, seperti itu. Nah, selain itu juga ada taman-taman atau rumah-rumah yang khusus di dalamnya ditanam bunga-bunga seperti itu.
Gini suasana taman kota atau hutan kota ya, bagus. Lihat, di sini ada apa ini? Rumah pemeliharaan kebun raya Jumpieh ya. Jadi ini tempat pemeliharaan bunga-bunga. Nah iya, cukup diketahui informasi bahwa di kebun raya ini ada sekitaran 90 jenis pohon yang berusia cukup tua. Nah, jadi kita bisa menikmati dan mempelajari juga jenis-jenis pohon dan tumbuhan yang ada di hutan kota Jumpieh ini. Ini, nah, kita lihat sini ada keluarga kecil, ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini salah satu hutan kota di Indonesia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini kita kembali berada di lokasi perumahan penduduk Pantai Merpati Bulukumba yang telah dibongkar sejak kemarin, Tribuners. Dan beginilah kondisinya sekarang setelah dibongkar. Nanti pembongkaran ini dilakukan untuk penataan Pantai Merpati sebagai lokasi pusat keramaian di Kabupaten Bulukumba ke depannya, dan menjadi pusat kuliner juga. Ini kita lihat, Tribuners, beberapa warga masih mengambil sisa barang-barang mereka yang telah dibongkar sejak kemarin, Tribuners. Dan Tribuners, pasca pembongkaran kemarin, di lokasi ini masih banyak warga, Tribuners, yang bermukim di sini, yang berada di tempat ini. Mereka menginap di lokasi sekitar pembongkaran, Tribuners. Ini kita lihat. Baik, Tribuners. Jadi kemarin bermalam di sini, Bu? Iya. Mau bermalam di mana? Mau bermalam di hotel harus bayar. Jadi sampai kapan akan berada di sini sampai terus? Sampai kita dikasih rumah nelayan. Apa? Sampai kita dikasih rumah nelayan. Sampai dikasih rumah nelayan. Iya. Jadi kalau kita bobo. Kenapa macam itu tidur kok kurang aja? Jadi di sini terus nanti nih, Bu. Sebentar malam masih di sini. Iya, masih di sini. Jadi untuk kebutuhan makannya bagaimana? Untuk sudah ada sumbangan. Ada bantuan? Ada. Siap. Dari dinas sosial kalau nggak salah. Jadi sampai tidak ada bantuan dari pemerintah akan berada di sini terus. Iya. Dan tidur di sini tidak kedinginan? Ya kedinginan. Tapi apa bantuan? Oh begitu. Tidak berjuang, mau tahan hidup. Tahan hidup di sini. Iya. Ya baik, Tribuners, itulah kita lihat, inilah beberapa warga, Tribuners. Ini ada beberapa anak-anak nelayan di sini yang masih bertahan di lokasi sekitar lokasi pembongkaran, Tribuners. Dan di sini juga Tribuners, lokasi bekas sentra kuliner di sini juga digunakan oleh warga. Jadi mereka membuat ya tenda di sana, lalu kemudian menjadi tempat mereka untuk tidur, Tribuners. Nah, baik, Tribuners, di sini juga telah
hadir Kasatpol PP Bulukumba dan juga Bapak Kadis Perumahan, Bapak Junaidi Abdillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana pembongkaran kemarin Pak dan hari ini masih berlangsung? Alhamdulillah Bapak Bupati telah mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penertiban biar ya saya sebagai ketua tim melaksanakan perintah itu. Tapi jauh sebelumnya kita sudah lakukan rapat pertemuan, langkah-langkah strategis yang akan kita tempuh, yang akan kita lakukan. Bagaimana bisa masyarakat bisa menyadari bahwa tempat yang ditinggali itu adalah tidak layak. Sehingga program pemerintah ke depan akan melakukan relokasi, tapi tentu ada proses yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pak Bupati sangat bersedih, Wakil Bupati sangat bersedih melihat kejadian yang ada di sini. Namun tentu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati tidak terlepas dari bagaimana bisa menjalankan aturan mekanisme yang berlaku. Harapan kita ketika ada pembongkaran di sini, mereka tetap punya pencaharian karena ini lokasinya akan dijadikan syarat yang cukup baik dan bisa dilaksanakan dan bersama-sama dengan masyarakat. Mulai dari proses pembangunannya sampai penempatannya nanti itu menjadi prioritas masyarakat yang ada di sini. Jadi tidak menghilangkan mata pencarian di laut, mereka tetap bisa. Tapi tentu nanti kita atur tempatnya bagaimana bisa mereka bekerja tetap dijadikan objek wisata. Ini di sekitar lokasi pembongkaran ini Pak masih banyak warga Pak yang menginap di sini Pak. Bagaimana itu langkah selanjutnya Pak? Oh ya, itu kan harusnya mereka kembali ke rumah keluarganya dulu sambil memberi kesempatan pemerintah untuk berpikir bagaimana bisa diatur kira-kira lokasi di mana cocok nanti akan kita kembalikan. Dan kita tidak bisa membangun seketika itu, tentu melalui proses. Tapi pemerintah tetap memikirkan untuk rencana relokasi ini Pak ya? Oh iyalah, pasti. Namun untuk waktu dekat ini belum Pak? Sementara kita proses dulu. Iya. Siap. Terima kasih banyak. Iya. Rencana relokasinya nanti Kak sudah. Baik Tribuners, ini tadi informasi dari Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Bulukumba. Ya, untuk rencana relokasi tadi disampaikan bahwa pemerintah tetap merencanakan untuk dilakukan relokasi itu dan namun saat ini masih dalam proses Tribuners. Baik Tribuners, itu laporan langsung kami dari lokasi pembongkaran rumah penduduk di Pantai Merpati Bulukumba. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dalam edisi 1 Februari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah. Inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, informasi pertama datang dari Kabupaten Pinrang, di mana pekerja kabel optik Abdullah 18 tahun yang tenggelam di Sungai Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang akhirnya ditemukan. Abdullah ditemukan pada Minggu 30 Januari 2022, tepatnya pada pukul 10.00 WITA. Ia ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan tim Basarnas Pos Parepare, Fadli mengatakan pencarian hari kedua ini membuahkan hasil. Korban ditemukan 30 meter dari titik duga jatuhnya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Nining Anggraini. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang Kinan. Bisa Anda jelaskan untuk kronologi kejadian tersebut?
Ya, baik. Jadi Abdullah dan rekan kerjanya ini berada di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Mereka hendak memasang kabel optik. Nah, pada saat itu lokasinya memang berada di sekitar Sungai Bungi. Jadi untuk memasang kabel optik tersebut, Abdullah dan rekan kerjanya itu harus menyeberangi sungai. Nah, kemudian Abdullah ini melilitkan kabel optik tersebut di perutnya, kemudian berjalan ke sungai untuk menyeberang ya. Namun pada saat di tengah sungai itu diduga Abdullah kecapean sehingga dia tenggelam. Nah, pada saat itu rekan kerjanya pun panik dan menghubungi tim SAR gabungan serta mengadu ke warga setempat agar dilakukan pencarian terhadap temannya itu. Namun hingga pukul 17.00 WITA, Abdullah tidak kunjung ditemukan pada saat pencarian tersebut sehingga pencarian dihentikan untuk hari pertama. Nah, dilanjut keesokan harinya, yakni pada hari Minggu. Nah, pada saat pencarian hari kedua ini, Abdullah ditemukan oleh warga sekitar dibantu dengan tim SAR gabungan pada pukul 10.00 WITA. Nah, pada saat itu memang keluarga Abdullah yang dari Takalar ini sudah dihubungi sehingga orang tua Abdullah ini memang sudah datang sejak Sabtu kemarin. Nah, pada saat penemuan itu orang tua dari Abdullah ini sangat histeris melihat anaknya sudah meninggal dunia dan tubuhnya sudah membiru ya. Kemudian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lasindram Pinrang. Nah, pada saat itu juga setelah itu dibawa ke kampung halaman Abdullah yakni di Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik rekan Nining. Ada berapa personil yang dilibatkan dalam pencarian korban tersebut? Ya, jadi tim SAR gabungan ini ada beberapa, ada puluhan personil ya, mulai dari tim SAR Pinrang, tim SAR Lasindrang, tim SAR atau Basarnas Parepare, tim SAR Unhas, tim SAR UNM dan beberapa lainnya. Dan dibantu juga dengan warga sekitar yang sudah 2 hari ini berada di sekitar lokasi kejadian. Ya, baik. Untuk selanjutnya mungkin rekan ini boleh menjelaskan bagaimana kisah Abdullah warga Takalar yang bekerja sebagai pemasang kabel optik khususnya di Kabupaten Pinrang. Silahkan. Ya, baik. Jadi dari informasi yang berhasil kami himpun, Abdullah ini merupakan warga Takalar ya. Kemudian pergi ke Kabupaten Pinrang ini untuk bekerja sebagai pemasang kabel optik. Nah, Abdullah ini sendiri sudah berada 3 minggu di Kabupaten Pinrang. Nah, pada saat sebelum Abdullah ini ke Pinrang, Abdullah hanya membawa uang sekitaran 20.000 sebagai penyambung hidup di Kabupaten Pinrang. Nah, memang diketahui Abdullah ini merupakan warga yang kurang mampu ya. Dia tinggal bersama dengan orang tuanya, 3 adiknya, dan kakek neneknya di sebuah rumah yang terbuat dari seng dan kayu. Dan memang bukan dari dan memang Abdullah merupakan keluarga dari kalangan bawah. Nah, pada saat itu memang juga Abdullah diketahui merupakan tulang punggung keluarganya ya, sehingga dia tidak bersekolah karena kekurangan atau terhalang ekonomi dan memilih untuk bekerja sehingga membantu kehidupan orang tua dan keluarganya. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik rekan Nining, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Dantim Basarnas Pos Parepare. Ada Bapak Fadli, berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana kronologi korban tenggelam, Pak? Ya, baik, info yang masuk ke kami itu sekitar pukul 11.45 telah terjadi kondisi membahayakan manusia.
pada saat si korban sementara penarikan kabel optik telekomunikasi. Si korban tersebut menyeberangi sungai, tiba-tiba treble dan tenggelam. Bagaimana cara penemuannya, Pak? Tim SAR gabungan melakukan penyelaman di sekitar LKK selama kurang lebih 1 jam, dan korban tersebut ditemukan sekitar kurang lebih 30 meter dari jarak LKK dalam kondisi endek. Dibawa kemana korbannya, Pak? Waktu ditemukannya korban itu pada pukul 10.00 WITA dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban dalam keadaan bagaimana, Pak? Korban tersebut dalam keadaan meninggal dunia. Kalau unsur yang terlibat, Pak? Unsur-unsur yang terlibat TNI Polri, SAR Brimob Parepare, Basarnas Parepare, BPBD Pindrang, dan potensi SAR yang ada. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan dan tim Basarnas Pos Parepare, ada Bapak Fadli, dan terima kasih rekan Nining Anggreni langsung melaporkan dari Kabupaten Pindrang untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Goa, di mana Pangdam Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad ziarah ke makam Sultan Hasanuddin, di mana Pangdam Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad ziarah ke makam Sultan Hasanuddin tepatnya pada Selasa tanggal 1 Februari 2022. Lokasinya di Jalan Palantikan, tepatnya di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombauku, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan Dim 1409 Goa, Letkol Infrasetyo Ariwibowo bersama Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan, dan istrinya Priska Paramita turut menyambut kedatangan Majen TNI Andi Muhammad. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Sayyid Sulfadli. Halo, selamat siang rekan Sayyid. Ya, siang Kinan. Bisa Anda jelaskan bagaimana suasana Pangdam Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad ketika ziarah ke makam Sultan Hasanuddin? Ya, sebelumnya berbagai persiapan telah disiapkan di lokasi tersebut, di mana persiapan dalam penyambutan Pangdam Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad yang telah berziarah ke makam Sultan Hasanuddin itu sebelumnya telah dipersiapkan langsung oleh Pak Dandim Goa tersebut, setelah di mana penjagaan juga di sana dijaga ketat oleh sejumlah personil, baik itu dari Kodim Goa maupun dari Kodam Hasanuddin, gitu Kinan. Ya, baik. Siapa-siapa saja yang datang menyambut kedatangan Pangdam, rekan Sayyid? Dalam menyambut Pangdam baru ini, Pangdam Hasanuddin, sejumlah pejabat dari Kodam Hasanuddin dan Bupati Goa sendiri, Adnan Purita Ihsan bersama istrinya langsung turut menyambut kehadiran Bapak Majen TNI Andi Muhammad. Begitu kata Kinan. Ya, sampai saat ini apa tanggapan Pangdam? Kedepannya, menurut dia, kedepannya dalam memimpin Pangdam Hasanuddin yang memiliki 3 wilayah provinsi, yaitu Sulsel, Sulbar, dan Sultra, itu pihaknya akan tetap menjalankan program sebelumnya yang menurut dia baik dan tetap bersinergi kepada pemerintah daerah maupun provinsi. Begitu, Kinan. Ya, baik. Terima kasih
Rekan Sayid untuk informasi Anda yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Pangdam Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad dan dilanjutkan oleh Bupati Goa ada Bapak Adnan Purita Ihsan. Berikut liputannya untuk Anda. Saya panjatkan puji dan syukur ke hadirat ilahi Rabbi Allah SWT karena atas ridhonya, kasihnya, saya masih diberikan nikmat kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kembali menjabat di Kodam 14 Hasanuddin sebagai Panglima Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin. Jadi saya ucapkan syukur Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saya tadi disambut oleh saudara-saudara saya, keluarga besar saya. Kalau di bandara tadi itu kebetulan kumpul semua, baik dari Goa, baik dari Lu maupun dari Bone, bahkan dari Sidrap gitu. Jadi keluarga besar tadi kumpul, dan itu merupakan suatu tradisi lah ya bagi keluarga besar saya. Dan hari ini saya ke makam leluhur saya Sultan Hasanuddin, dan semua di sini mantan raja-raja Goa. Yang bisa dilihat akan ada lagi di sebelah itu dekat masjid dua ini. Ziarah, mudah-mudahan almarhum para pendahulu kita ini diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Dan saya berterima kasih juga kepada Adinda Pak Bupati Goa, Bapak Dr. Adnan Purita Ihsan, beserta istri. Saya disambut dengan hangat, gembira, dan saya mengapresiasi beliau ini, Adinda, yang merupakan asetnya Sulsel, bukan lagi asetnya Goa. Kita doakan selalu sehat, depan lebih cemerlang lagi. Kan tentu merupakan sebuah tradisi. Setiap Pangdam yang baru pasti akan melakukan ziarah makam ke makam Sultan Hasanuddin, karena kan Kodam kita namanya Kodam 14 Hasanuddin. Tetapi yang lebih spesial karena yang hadir, yang menjadi Pangdam saat ini adalah putra daerah, merupakan asli putra Kabupaten Goa. Sehingga tentu beliau selain ziarah makam di sini bertemu dengan seluruh nenek moyangnya dan juga sekaligus pulang kampung. Makanya tadi di sambutan saya mengatakan selamat pulang kampung. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Majen TNI Andi Muhammad menjadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin, insya Allah Kodam Hasanuddin akan lebih baik, dan kami sebagai pemerintah Kabupaten Goa siap mensupport apapun yang menjadi program daripada Bapak Pangdam selama beliau menjabat menjadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Nah, jadi kita dengan Kodam 14 Hasanuddin bukan baru, tetapi sudah lama menjalin sebuah kerjasama yang baik, mulai dari pelaksanaan TNMD yang mungkin di Goa sudah keempat kalinya sudah melaksanakan TNMD bekerja sama antara Pemkab dengan Kodim, plus saat ini kita lagi merampungkan pembangunan asrama Kodim di Taing dengan jumlah totalnya 33 rumah dengan tipe 45. Dengan tipe 45 sementara kita bangunkan. Karena lahan yang selama ini ditempati oleh asrama Kodim, rencananya di situ kita akan bangun mall pelayanan publik. Kemarin penegasan Bapak Wapres kembali menyampaikan kepada seluruh Pemda untuk segera membangun mall pelayanan. Ya, itu tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami. Dan terima kasih rekan Sayid Sulfadli yang langsung melaporkan dari Kabupaten Goa untuk informasi Anda. Dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar di mana Alesya FC tatap putaran nasional Liga 3. Pelatih Alesya FC Basri Badussalam masih mencari pemain untuk mengisi starting line up arungi putaran nasional Liga 3. Makanya Alesya FC akan melakukan uji coba terakhir melawan tim lokal Makassar tepatnya pada Selasa 1 Februari 2022. Alesya tergabung di grup 1 bersama tuan rumah Persegres Gresik wakil Jawa Timur, Persemar Martapura wakil Kalimantan Selatan, dan Perseden Denpasar wakil Bali. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Kaswadi Anwar. Halo, selamat siang rekan Kaswadi. Ya, selamat siang rekan Kinan. Ya baik, bisa Anda jelaskan bagaimana kesiapan Alesya FC hadapi putaran Liga 3 beberapa hari mendatang? Ya, kita ketahui bahwa Liga 3 akan bergulir pekan depan untuk putaran nasional di mana ada 64 tim dari seluruh Indonesia dari 34 provinsi yang akan memperebutkan 8 tiket menuju Liga 2 nasional. Untuk Alesya sendiri tergabung di grup I bersama Persemar Martapura, Persegres Gresik dan dari Perseden Denpasar. Kita ketahui bersama bahwa Alesya sendiri akan berangkat pada Kamis 3 Februari 2022 mendatang, dan hari ini mereka melakukan persiapan terakhir dengan melakukan uji coba melawan tim lokal Makassar di lapangan Kodam. Dari pernyataan pelatih Alesya FC Basri Badussalam bahwa uji coba ini sebagai bentuk untuk mencari 11 susunan pemain terbaik untuk diturunkan di Liga 3 nanti. Jadi ini menjadi ajang seleksi bagi 25 pemain yang akan diboyong untuk memperebutkan satu tempat di posisi utama skuad Alesya FC. Ya, itu rekan Kinan. Ya, bagaimana melihat kekuatan di grup 1 Liga 3, rekan Kaswadi? Ya, dari pelatih Alesya Basri Badussalam mengatakan bahwa untuk di grup I sendiri yang tergabung di mana Persemar Martapura, Perseden Denpasar dan dari Persegres Gresik sebagai tuan rumah, bahwa kekuatan tim merata, hampir merata dan lolos ke babak selanjutnya yang 32 besar dan tim lawan pun, karena sama-sama mereka belum mengetahui kekuatan lawan dan di mana kelemahan dan maupun kelebihannya. Sekian rekan Kinan. Ya baik, apa target di Liga 3 ini rekan Kaswadi? Ya, target dari Alesya tentu mereka ingin berbicara lebih banyak untuk kalau bisa lolos ke Liga 2 dan karena ini akan menaikkan juga pamor sepak bola Sulawesi Selatan di kancah nasional setelah adanya PSM di Liga 1 2020 di Liga 1. Makanya Alesya juga memasang target untuk lolos ke Liga 2 pada musim depan. Sekian. Ya, baik. Terima kasih rekan Kaswadi atas laporan Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan melihat hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan pelatih Alesya FC. Ada Bapak Basri Badussalam. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa mungkin dijelaskan terkait persiapan Alesya jelang pertandingan Liga 3 putaran nasional? Oke, kita betul-betul mempersiapkan diri karena lawan-lawan kita seperti Gresik United, Perseden Denpasar dan Martapura kan hampir selevel dengan kita. Jadi kalau mereka bermain 100% kita harus lebih di atasnya di situ. Jadi yang saat ini kita benar sekarang adalah bagaimana taktikalnya bisa penyerang, transisi, bertahannya, defense. Yang begitu terus kita ulangi sama kita mencoba untuk menciptakan banyak peluang-peluang dalam gol. Ya. Untuk ini coach Liga 3 berapa pemain yang akan dibawa coach? Kita total semua 25 orang. Untuk pemberangkatan kapan akan berangkat? Kita rencananya insya Allah di hari Kamis tanggal 3. Coach, kalau untuk uji coba sejauh ini kan beberapa kali lakukan uji coba, ini bagaimana hasilnya melihat? Hasilnya ya pasti ada plus minusnya di situ. Tetapi karena uji coba ini kita banyak melihat bahwa
ada beberapa hal yang harus kita benahi lagi, makanya di tiap habis uji coba di sesuatu kita untuk sampai ke pertandingan hari ini. Untuk besok apa ada uji coba, Coach? Ya, besok kita rencana uji coba melawan Berarti uji coba ini untuk mencari 11 pemain yang akan diturunkan sebagai starter, Coach. Betul gambarannya seperti itu. Untuk sejauh ini mungkin Coach pembenahan yang terus dilakukan dari Alisa mungkin lini yang menjadi perhatian penuh dari kita. Ya, pembenahannya mungkin di pertahanan mungkin. Mungkin saya lihat masih kurang rapi di saja organisasi secara pertahanan, jadi kan kita perbaiki pun secara individu. Untuk target Coach di Liga 2? Ya, harapan kami ya kita harus lolos ke Liga 2 karena semua kan tim juga kepingin lolos, kenapa kita tidak? Mungkin apa yang ingin ditekankan kepada seluruh pemain jika bertanding nantinya melawan lawan di grup ini, Coach? Iya, saya tekankan bahwa kita ke Gresik itu terus bermain betul-betul kita ingin mencapai sesuatu atau sebagai prestasi lah, bahwa di tim selain PSM, tim Malaysia juga bisa berbicara di kancah nasional. Insya Allah. Siap. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan pelatih Alesya FC, ada Bapak Basri Bedusalam. Dan terima kasih rekan Kaswadi Anwar untuk informasi Anda langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali.